Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Bapak Pak Kosim. Saya merupakan guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Tanggul ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru di SMA Negeri 1 Tanggul. Selamat melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tetap semangat dan bersungguh-sungguhlah dalam setiap proses yang kalian laksanakan nanti. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan berhasil. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan berbagi wawasan dengan kalian berkaitan dengan bela negara. Sebelum kita masuk kepada apa itu bela negara, bagaimana cara kita melaksanakan bela negara itu, terlebih dahulu saya ingin membacakan kutipan pendapat dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang berbunyi, agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Dari kutipan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketaatan kita dalam beragama harus berbanding lurus dengan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. Sebelum masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu kita harus pahami apa itu negara. Negara merupakan organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk atau patuh pada aturan yang sama. Negara Indonesia merupakan organisasi kenegaraan yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan hasil dari konsensus nasional setelah berabad-abad lamanya kita berada dalam belenggu penjajahan. Unsur-unsur negara. Yang pertama, adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas. Negara Indonesia memiliki batas dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas sampai Pulau Rote. Kemudian unsur yang kedua, adanya rakyat yang menetap. Rakyat Indonesia merupakan orang-orang yang hidup di pulau-pulau Nusantara, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai dengan Papua. Suku-suku bangsa ini kemudian bersepakat pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk menyatakan diri sebagai sebuah bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat artinya pemerintahan yang tidak diganggu ataupun tidak diatur oleh negara lain. Yang keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia yang pada saat itu sedang baru merdeka, utamanya pengakuan dari Belanda sebagai negara yang menjajah Indonesia. Dan pengakuan dari Belanda didapat oleh Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Sebagai catatan, ketiga unsur yang pertama yaitu unsur 1, 2, dan 3 disebut dengan unsur konstitutif, sedangkan unsur yang keempat merupakan unsur deklaratif. Selanjutnya, bela negara. Apa itu sebenarnya bela negara? Bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Nah, sebenarnya motivasi untuk membela negara itu harus berasal dari mana? Apakah berasal dari undang-undang? Ya, tentunya bukan. Kita melakukan tindakan bela negara bukan karena kewajiban yang diatur oleh undang-undang, melainkan lebih kepada kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. Selanjutnya, latar belakang pentingnya bela negara. Bela negara merupakan satu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan karena adanya ancaman
yaitu setiap usaha dengan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan juga keselamatan bangsa. Adapun sumber-sumber ancaman kita bisa bagi menjadi dua, ada ancaman yang berasal dari dalam negeri, antara lain ada konflik antar kelompok golongan, seperti konflik antar suku, kemudian antar kelompok politik, dan lain sebagainya yang bisa merongrong integrasi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kelompok separatisme seperti yang pernah terjadi di Aceh, yaitu Gerakan Aceh Merdeka, dan yang masih terjadi saat ini di Papua, yang dikenal dengan nama OPM. Selanjutnya, pemaksaan kehendak ataupun adanya kerusuhan-kerusuhan. Kemudian adanya korupsi, itu juga merupakan ancaman bagi keutuhan negara ini. Kemudian memudarnya rasa nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air ini, dan yang selanjutnya kemiskinan dan juga pengangguran. Kemudian ancaman dari luar negeri antara lain adanya invasi atau agresi militer dari negara lain, seperti yang pernah dilakukan oleh Belanda pada awal kemerdekaan dulu. Kemudian serbuan budaya asing, kemudian terorisme, kemudian jaringan narkoba, kemudian penjarahan kekayaan alam, kemudian adanya spionase dan infiltrasi mata-mata dari negara lain, kemudian infiltrasi dari negara lain, penyusupan dari negara lain, kemudian adanya sabotase. Selanjutnya bentuk-bentuk ancaman sendiri, antara lain ada ancaman yang berbentuk militer, ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan juga keselamatan segenap bangsa. Ancaman-ancaman dalam bentuk militer ini seperti yang pernah dilakukan oleh Belanda, agresi militer 1, agresi militer 2, ataupun gerakan-gerakan separatis seperti yang pernah terjadi di Aceh ataupun yang sedang terjadi di wilayah Papua. Kemudian ini contoh-contohnya agresi, invasi, blokade, kemudian spionase, sabotase, kemudian pemberontakan senjata. Ini merupakan contoh-contoh ancaman dalam bentuk militer. Selanjutnya, ancaman dalam bentuk non-militer. Sebuah ancaman yang menggunakan kekuatan non-senjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berbicara terkait dengan keselamatan segenap bangsa, kita tentunya sedang dihebohkan dengan wabah virus corona saat ini. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikan bela negara pada masa pandemi seperti yang terjadi saat ini? Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Contoh ancaman-ancaman non-militer antara lain adalah pengaruh budaya global, pengaruh ekonomi, kejahatan internasional seperti terorisme, imigran gelap, narkotika, dan juga pencurian kekayaan alam. Kemudian penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI ataupun yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita, Pancasila. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan peran TNI dalam hal bela negara? TNI memiliki peran yang sangat vital dalam hal bela negara, karena TNI merupakan garda terdepan dalam hal pertahanan nasional. Sistem pertahanan negara menempatkan tentara nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Itulah peran daripada TNI. Kemudian bentuk-bentuk usaha membela negara. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui
pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan juga pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Ya. Bagi guru, maka mengajar, mendidik, mencerdaskan anak bangsa, itu juga merupakan bagian dari bela negara. Kemudian bagaimana tindakan nyata bagi seorang pelajar dalam usaha bela negara? Tindakan nyatanya antara lain tidak terlibat dengan kasus-kasus narkoba, tidak ikut dalam hal tawuran, tidak ikut mabuk-mabukan, tidak berbuat onar, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, kemudian rajin belajar, berprestasi, membantu orang tua di rumah, menghormati agama lain, aktif dalam kegiatan remaja, aktif dalam kegiatan OSIS, aktif dan terlibat dalam kegiatan pramuka ataupun PMR, giat dalam kegiatan ekstrakurikuler, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti olahraga, kesenian, pencinta alam, kelompok diskusi, debat, jurnalistik, dan lain-lain. Aktif dalam berbagai kegiatan positif lainnya. Tentunya bagi seorang pelajar tidak harus sama seperti tentara ya, ketika ada perang langsung berada di garda terdepan. Tidak seperti itu. Ya. Para pelajar juga bisa mengaplikasikan usaha bela negara dengan cara-cara seperti yang sudah Bapak sebutkan barusan ya. Misalkan seperti aktif dalam kegiatan ekstra, aktif dalam OSIS, ya, menjadi anggota pramuka, menjadi anggota PMR, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Lantas bagaimana upaya kita sebagai seorang pelajar dalam mengaplikasikan bela negara pada masa pandemi seperti yang terjadi saat ini? Sebagai seorang pelajar, yang perlu kita lakukan dalam pengaplikasian bela negara pada masa pandemi yang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu dengan cara kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, kemudian tidak berkerumun, tidak bepergian kemana-mana jika memang itu dirasa tidak benar-benar penting. Kemudian dengan cara melaksanakan proses pembelajaran secara daring berdasarkan instruksi pemerintah dengan sungguh-sungguh. Kita kembali ke awal tadi ya, manjadda wajadah, barang siapa yang sungguh-sungguh niscaya dia akan berhasil. Ya, meskipun dalam situasi pandemi seperti saat ini, proses belajar, proses pendidikan harus tetap berjalan meskipun dilaksanakan secara daring. Mengapa bela negara itu penting? Satu hal yang perlu kita perhatikan, satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa apabila pertahanan kita lemah, itu sama seperti hancurnya negara ini. Pada tanggal 21 Juli 1947 melancarkan aksi militer Belanda yang pertama ke dalam wilayah kekuasaan RI. Agresi militer Belanda ini kemudian mendapat kecaman dari dunia internasional, salah satunya Australia yang kemudian mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB untuk memediasi konflik Indonesia-Belanda tersebut. Pada tanggal 25 Agustus 1947 dibentuklah Komisi 3 negara yang beranggotakan Australia yang dipilih Indonesia, Belgia dipilih oleh Belanda, dan Amerika sebagai penengah atau pihak netral. Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat diwakili Frank Graham. Atas prakarsa Komite 3 negara, akhirnya Indonesia dan Belanda dipertemukan di meja perundingan. Perundingan ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Oleh karena itu, perundingan ini dikenal dengan nama Perundingan Renville. Dalam perundingan ini,
Perdana Menteri Amir Syarifuddin menjadi pimpinan delegasi Indonesia, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjoatmojo. Dari hasil perjanjian Renville, wilayah Indonesia semakin sempit, yaitu hanya meliputi sebagian Jawa dan juga sebagian Sumatera. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia dan berakhir setelah kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan sejajar dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. Daerah RI yang diduduki Belanda sebagai hasil agresi militer harus diakui sebagai daerah pendudukan Belanda. Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Belanda yang merasa berkuasa akhirnya kembali melakukan serangan yang kedua. Pada tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu diserang. Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya ditangkap. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Tindakan Belanda tersebut lagi-lagi mendapatkan kecaman dari dunia internasional. India kemudian memprakarsai konferensi Asia di New Delhi pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1949 yang dihadiri oleh 21 negara Asia dan juga Australia. Konferensi Asia tersebut mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB untuk pembebasan para pemimpin Republik Indonesia dan penarikan mundur Belanda dari Yogyakarta dan penarikan berangsur-angsur tentara Belanda dari daerah-daerah yang diduduki sejak 19 Desember 1948. Resolusi dari Konferensi Asia di New Delhi tersebut menjadikan Yogyakarta kembali ke tangan Indonesia melalui Perjanjian Romroyen pada tanggal 17 April 1949. Dalam Perjanjian Romroyen juga dibicarakan tentang Konferensi Meja Bundar sebagai langkah pengakuan Republik Indonesia Serikat. Tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan Konferensi Meja Bundar dengan hasil-hasil sebagai berikut. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Masalah Irian Barat akan ditunda setahun kemudian. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang kemudian disingkat dengan nama APRIS dan TNI sebagai intinya. Indonesia, Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Indonesia juga diwajibkan untuk membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1942. Penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari tangan Belanda kemudian dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949. Penandatanganan penyerahan kedaulatan dilakukan di dua tempat secara bersamaan, yaitu di Jakarta dan juga di Den Haag. Penandatanganan di Den Haag, wakil Indonesia dihadiri oleh Muhammad Hatta, sedangkan Belanda diwakili oleh Ratu Juliana. Dan penandatanganan di Jakarta, wakil Indonesia dihadiri oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan Mr. Loving sebagai wakil dari Belanda. Itulah tadi sedikit ulasan tentang perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Sebuah perjuangan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa kenal menyerah tentunya akan memberikan hasil yang menggembirakan. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari para pejuang terdahulu untuk semakin menancapkan nasionalisme ke dalam relung jiwa kita sebagai sebuah bangsa. Simak terus channel ini dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi bela negara. Apabila ada tutur kata yang salah,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri untuk sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.